Shalom Sobat ICC, selamat pagi, selamat bergabung lagi di Devotion pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Baik, pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dengan berjudul Persembahan Seorang Janda Miskin. Ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah saudara, jadi ceritanya pada suatu hari, di Yerusalem, Yesus sedang duduk bersama murid-muridnya dan Yesus sedang memperhatikan kotak persembahan. Di situ banyak orang-orang kaya yang memberi persembahan dengan mungkin terlihat dari cara berpakaiannya, terus dengan uang yang diberikan. Karena di ayat situ ditulis banyak orang kaya memberikan yang besar. Nah, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dia memberikan 2 koin, 2 peser. Nah, saudara, saya percaya seorang janda ini ngasihnya nggak dengan bangganya, ngasih persembahan ini dengan bangganya. Tapi karena dia ngasih 2 peser, mungkin dia kasih seperti sumput-sumput. Dia mungkin menutupi karena nilainya itu cuma 2 peser. Mungkin kalau kita bandingkan koin ini, nominalnya ini mungkin hari ini ya kita umpamain koinnya itu 500 perak. Mungkin kalau si janda ini sebenarnya kalau nggak kasih buat persembahan, sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Si janda ini masih bisa hidup, dia bisa beli makan. Buat makan juga sebenarnya dia terbatas. Tapi kita lihat janda ini kasih yang ada padanya, dia persembahin ke kotak persembahan. Nah, kita ngomongin perbandingan si janda yang tadi yang kasih hanya 2 peser dengan orang kaya yang kasih dalam jumlah yang besar, itu perbandingannya sangat jauh. Makanya tadi saya bilang kalau si janda itu nggak kasih sebenarnya nggak masalah. Nah, ngomongin soal perbandingan itu kadang kita jadi salah fokus. Kita jadi miss the point tentang apa yang bakal Tuhan kasih, apa yang Tuhan ajarkan buat murid-muridnya. Nah, di sini juga kita biasanya membandingkan diri dengan orang lain. Kita terjebak dengan mudahnya seperti hal yang udah biasa gitu. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, membandingkan orang lain, membandingkan siapa yang terkuat, siapa yang paling besar, siapa yang paling bisa kasih lebih banyak. Nah saudara, murid-murid Tuhan Yesus juga sering bertengkar karena masalah perbandingan. Murid-murid Tuhan Yesus bertengkar mempermasalahkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Mari kita baca ayatnya, ada di Lukas 22 ayat 24. Ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, jadi kita harus hati-hati di sini. Kita jangan sampai salah fokus. Kita jangan sampai miss the point dari apa yang Tuhan ajarin tentang hal pemuridan Tuhan, apa yang bakal Tuhan ajarin. Nah, di sini di ayat berikutnya Tuhan Yesus udah kasih petunjuk buat kita tentang bagaimana kita lebih mengenal Tuhan kita. Baik, kita lanjut bacanya di Markus 12 ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan kepada mereka. Oh ya saudara, kalau Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, di sini kita harus catat dan kita harus ingat. Kenapa?
berarti ada hal yang penting yang Tuhan pengen kita dengar dan kita jangan sampai lupain. Kita harus fokus tentang apa yang bakal Tuhan ajarin. Kita jangan sampai miss the point-nya. Oke? Jadi kita harus ingat dan catat. Ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Kalau mungkin murid-murid itu juga sampai berpikir, kenapa sih janda itu dibilang Tuhan dia memberikan lebih besar? Apa Tuhan Yesus nggak tahu nominal? Apa Tuhan Yesus nggak tahu lebih besar yang mana? Bukan itu, karena kita salah fokus. Yang kita fokusin itu seberapa besar nominal. Tapi Tuhan Yesus nggak lihat itu. Nah, kita baca lagi ayat selanjutnya. Di ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Harus dicatat, mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kebayang saudara? Koin yang dipunyai sama janda ini hanya 2, yaitu seluruh nafkahnya. Berarti koin ini, ya kalau dikasih ke persembahan, habis. Dia udah gak bisa hidup lagi. Dia gak tahu harus makan apa. Oke. Kalau poin yang saya dapat dari cerita ini, yang pertama, saya belajar iman yang percaya kepada janda ini. Iman yang percaya, ya sekarang janda ini hanya punya 2 koin. Kalau mungkin saya akan kasih 1. Kenapa? 1-nya lagi buat saya hidup. 1 saya kasih persembahan, 1 saya buat saya biaya hidup. Atau mungkin buat masa depan saya, atau mungkin buat keperluan saya. Tapi saudara, kita lihat janda ini kasih dua-duanya. Dia punya iman yang percaya bahwa Tuhan mampu memelihara dia. Tuhan mampu mencukupi semua keperluannya dia. Dia kasih semuanya yang ada padanya. Ini yang berharga semuanya. Dia kasih semuanya kepada Tuhan. Nah, ini yang makanya ceritanya menarik mata Tuhan Yesus tertuju kepada wanita ini. Yang kedua, penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Ya tadi, manusia melihat seberapa besar orang-orang mampu memberi. Tapi Tuhan melihat seberapa besar hati kita, kerelaan hati kita untuk dapat memberi ke Tuhan sebagai persembahan. Ya, nah pertanyaannya sekarang, yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau memberikan 2 koin ini buat Tuhan seutuhnya? Ya, saudara, koin ini nggak berbicara tentang halnya uang saja, tapi kita bisa bicara tentang hati kita, waktu kita, hal-hal yang berharga dari kita. Ya, yang Tuhan mau itu kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan menghargai Tuhan lebih dari 2 koin yang kita punya, yaitu sesuatu yang berharga di tangan kita. Ya saudara, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devotion hari ini. Saya percaya Engkau selalu turut campur dalam kehidupan kami, Bapak. Bapak, tuntun kami terus, bantu kami terus untuk dapat berjalan dalam kebenaran, jalan yang benar, Bapak. Bantu kami supaya kami memiliki iman yang percaya seperti janda ini. Iman yang
begitu besar kepadamu Bapa. Iman yang percaya bahwa Engkau dapat memenuhi segala kebutuhan kami, Engkau dapat memelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, sahabat, sekian devotion pada hari ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya.